Hai, pada video kali ini akan dibahas mengenai bangun ruang limas untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika lanjut di SD dengan dosen pengampu Ibu Siti Mariatul Kiptiah SSI SPD MPD. Video ini dibuat oleh kelompok 9 yang beranggotakan Elma Rahma Utami, NIM 14014192292, nomor presensi 09, dan Isna Rahmanirmala, NIM 14014193311, nomor presensi 25. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai bangun ruang limas dengan pokok bahasan yang pertama, definisi bangun ruang limas, kedua, ciri-ciri limas, ketiga, jenis-jenis limas, keempat, cara mencari atau menghitung limas, kelima, kelas KD dan indikator yang memuat materi bangun ruang limas, keenam, alat peraga yang digunakan pada materi limas, ketujuh, contoh soal-soal HOTS dan pembahasannya. Yang pertama, pengertian limas. Limas merupakan bangun ruang yang memiliki sisi tegak dan sisi alas. Sisi alasnya dapat berbentuk segitiga, segi empat, ataupun segi banyak. Menurut Heruman, penamaan limas bergantung pada bentuk alasnya. Limas juga tidak memiliki sisi atap, tetapi memiliki titik puncak. Kedua, ciri-ciri limas. Yang pertama, limas memiliki titik sudut. Titik sudut merupakan pertemuan dua rusuk atau lebih. Limas juga memiliki rusuk. Rusuk merupakan perpotongan antara dua sisi limas. Bidang sisi merupakan bidang yang terdiri dari bidang alas dan bidang sisi tegak. Sisi alas adalah bidang yang merupakan alas dari suatu limas. Sisi tegak adalah bidang yang memotong bidang alas. Titik puncak merupakan titik persekutuan antara selimut-selimut limas. Kemudian ada tinggi limas, yaitu jarak antara bidang alas dan titik puncak. Kemudian, limas juga memiliki jaring-jaring. Jaring-jaring merupakan pembelahan sebuah bangun ruang limas menjadi beberapa bangun datar yang saling berkaitan. Sehingga, jika bangun-bangun datar tersebut digabungkan, maka akan membentuk suatu bangun ruang, yakni bangun ruang limas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis limas. Limas yang pertama yaitu limas segitiga. Limas segitiga adalah limas yang mempunyai alas berbentuk segitiga. Baik alasnya berbentuk segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, maupun segitiga sama kaki. Limas segitiga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 4 buah titik sudut. 3 buah titik sudut itu berada pada bagian alas dan 1 titik sudutnya berada di titik puncak. Pada gambar, titik sudut yang ada di bagian alas yaitu ada pada titik A, titik B, dan titik C. Sedangkan yang menjadi titik puncak adalah titik D. Ciri-ciri limas segitiga yang kedua yaitu memiliki 6 buah jumlah rusuk. Dari gambar, rusuknya yaitu yang pertama rusuk AB, yang kedua BC, yang ketiga CA, yang keempat AD, yang kelima BD, dan yang keenam adalah CD. Selanjutnya, ciri-ciri limas segitiga mempunyai 4 buah sisi, yaitu 3 sisi tegak dan 1 buah sisi alas yang berbentuk segitiga. Jenis-jenis limas yang kedua yaitu ada limas segi empat. Limas segi empat adalah limas yang mempunyai alas berbentuk segi empat, baik itu berupa persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang,
persegi, ataupun yang lainnya. 5 segi 4 memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 5 buah titik sudut. 4 buah titik sudut itu berada pada bagian alas dan 1 buah berada pada titik puncak. Dalam gambar, 4 buah titik sudut yang berada di bagian alas yaitu yang pertama, titik A, B, C, dan D. Dan 1 titik yang menjadi titik puncak adalah titik E. Ciri-ciri 5 segi 4 yang kedua yaitu memiliki jumlah rusuk sebanyak 8 buah. Yang pertama adalah rusuk AB dari gambar ini. Yang pertama rusuk AB, yang kedua rusuk BC, kemudian yang ketiga ada rusuk CD, yang keempat ada rusuk DA, yang kelima ada rusuk AE, yang keenam ada rusuk BE, yang ketujuh ada rusuk CE, dan yang ke-8 ada rusuk DE. Ciri-ciri 5 segi 4 yang selanjutnya mempunyai 5 buah sisi. 1 sisi terdapat pada bagian alas yang berbentuk segi 4 dan 4 sisi lainnya yaitu sisi tegak yang memiliki bentuk segitiga. Selanjutnya ada 5 segi N. 5 segi N merupakan limas dengan alas yang sisinya berjumlah N. N di sini dapat diartikan sebagai jumlah sisi pada alasnya. Sifat-sifat 5 segi N. Yang pertama, sisi 5 segi N berjumlah N sama dengan N plus 1. Untuk rusuk 5 segi N yaitu ada 2N. Dan titik sudut 5 segi N yaitu N sama dengan N plus 1. Selanjutnya ada rumus-rumus dalam limas. Untuk mencari volume limas, kita menggunakan rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sedangkan untuk mencari luas permukaan limas, menggunakan rumus luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Untuk mencari panjang kerangka, menggunakan keliling alas ditambah 4 kali rusuk tegak. Selanjutnya yaitu ada kelas, KD, dan indikator soal. Untuk materi limas ini, ada di kelas 6 dengan KD pengetahuan 3.6 membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Dan ada pada KD keterampilan 4.6 mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Indikator soal, di sini kami telah membuat 5 soal dengan indikator. Yang pertama yaitu 3.6.1. Disajikan suatu permasalahan pada bangun 5 segitiga, peserta didik dapat memecahkan masalah tersebut dengan tepat. Kemudian soal yang kedua dengan indikator soal 3.6.2, disajikan 3 macam gambar limas, peserta didik dapat membandingkan volumenya dan menentukan volume terbesar. Untuk soal ketiga dengan indikator soal 3.6.3 yaitu menentukan luas alas limas jika yang diketahui volume dan tinggi limas dengan tepat. Soal yang keempat dengan indikator soal 3.6.4 disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menganalisis maksud perhitungan dalam cerita yang dinarasikan. Dan soal yang kelima dengan indikator soal 4.6.1 disajikan ilustrasi permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan limas. Peserta didik dapat membuat susunan rangka limas dengan ukuran sesuai syarat-syarat tertentu. Kemudian alat peraga. Alat peraga yang kami gunakan merupakan kerangka 5 segi 4. Manfaat dari penggunaan alat peraga tersebut yang pertama, memudahkan peserta didik dalam memahami bentuk bangun ruang. Yang kedua, peserta didik akan mengamati dan memiliki pengalaman secara langsung mengenai bentuk suatu bangun ruang dengan mengamati rangka dan jaring-jaring yang membentuk suatu bangun ruang tersebut. Kemudian, peserta didik akan lebih mudah memahami bagian-bagian dari bangun ruang, seperti memahami yang mana titik sudut, terus mana bagian sisi, mana titik puncak, mana alas,
dan komponen-komponen lain pembentuk bangun ruang tersebut. Yang terakhir, memudahkan dalam mempelajari dan memahami rumus-rumus hitungan suatu bangun ruang. Kemudian contoh soal-soal HOTS dan pembahasannya. 3.6.1 Disajikan suatu permasalahan pada bangun limas segitiga. Siswa dapat memecahkan masalah tersebut dengan tepat. Soal pertama. Volume dari sebuah limas segitiga adalah 3.570 cm3. Jika ukuran alas limas berturut-turut 18 cm dan 34 cm, maka tinggi limas tersebut adalah diketahui volume sama dengan 3.570 cm3, alas sama dengan 18 cm, tingginya sama dengan 34 cm. Ditanyakan tinggi limas. Penyelesaiannya, rumus volume limas adalah sepertiga dikali setengah dikali alas dikali tinggi limas. Karena volumenya sudah diketahui, maka menghitungnya 3.570 sama dengan sepertiga dikali setengah dikali 18 dikali 34 dikali tinggi limas. 3.570 sama dengan 102 dikali tinggi limas. Kemudian tinggi limas sama dengan 3.570 dibagi 102. Maka ditemukan hasilnya sama dengan 35 cm. Jadi tinggi limas segitiga adalah 35 cm. Soal yang kedua. 3.6.2 Disajikan 3 macam gambar limas. Siswa dapat membandingkan volumenya dan menentukan volume terbesar. Perhatikan gambar berikut. Dari ketiga gambar di atas, bangun yang memiliki volume terbesar adalah bangun. Penyelesaian gambar pertama, limas segitiga. Diketahui tinggi limas adalah 7 cm. Tinggi alasnya adalah 6 cm. Alasnya 13 cm. Ditanyakan volume. Penyelesaiannya, rumus volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan sepertiga dikali setengah dikali 13 dikali 6 dikali 7. Volume sama dengan sepertiga dikali 39 cm persegi dikali 7 cm. Volume sama dengan 91 cm3. Jadi volume limas segitiga yang pertama adalah 91 cm3. Gambar yang kedua, limas segi 4. Diketahui sisinya 7 cm, tingginya 9 cm. Ditanyakan volume. Penyelesaiannya, karena alasnya berbentuk segi 4 atau persegi, maka luas alas dapat dihitung dengan sisi kali sisi. Panjang sisinya yakni 7 cm, maka 7 kali 7. Luas alasnya sama dengan 49 cm persegi. Volume limas segi 4 yakni sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sepertiga dikali 49 cm persegi dikali 9. Volumenya sama dengan 147 cm3. Jadi, volume limas segi 4 adalah 147 cm3. Gambar ketiga, limas segitiga siku-siku.
Diketahui tinggi alasnya adalah 8 cm. Panjang alasnya 6 cm. Tingginya adalah 8 cm. Ditanyakan volume. Penyelesaiannya, rumus volume sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sepertiga dikali setengah dikali 6 cm dikali 8 cm dikali 6 cm. Volume sama dengan sepertiga dikali 24 cm persegi dikali 6 cm. Volume sama dengan 144 cm kubik. Jadi, volume 5 segitiga yang ketiga adalah 144 cm kubik. Volume 5 segitiga yang pertama tadi adalah 91 cm kubik. Volume 5 segi 4 yang kedua adalah 147 cm kubik. Volume 5 segitiga yang ketiga adalah 144 cm kubik. Maka dapat disimpulkan bahwa bangun limas yang memiliki volume terbesar adalah limas segi 4 dengan volume 147 cm kubik. Selanjutnya, soal untuk nomor 3 dengan indikator 3.6.3 menentukan luas alas limas jika yang diketahui volume dan tinggi limas dengan tepat. Soalnya, sebuah limas segi 4 memiliki volume 4.725 cm3. Jika tingginya 27 cm, maka luas alas limas tersebut adalah, untuk penyelesaiannya, yang pertama diketahui volume limas adalah 4.725 cm3. Untuk tinggi limas yaitu 27 cm. Dan yang ditanya adalah luas alas limas. Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus volume, yaitu volume limas sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Untuk volume, karena sudah diketahui, kita masukkan 4.725 sama dengan sepertiga dikali luas alas yang akan dicari ditulis dikali tinggi limas, yaitu 27. Nah, jadinya ditulis 4.725 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali 27. Di sisi kanan ada 1/3 dan 27, itu dihitung terlebih dahulu. 1/3 dikali 27 didapatkan hasil 9. Maka di bawahnya dituliskan 4.725 sama dengan 9 dikali luas alas. Nah, untuk mencari luas alas dihitung, dijadikan di sebelah sisi kanan semua, yaitu 4.725 dibagi 9 dan mendapatkan hasil 525 cm persegi. Jadi, luas alas limas segi 4 tersebut adalah 525 cm persegi. Selanjutnya, soal yang nomor 4 dengan indikator 3.6.4. Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menganalisis maksud perhitungan dalam cerita yang dinarasikan. Soalnya, sebuah cetakan kue berbentuk limas dengan alas persegi panjang. Panjang dan lebar alasnya adalah 5 cm dan 4 cm. Tinggi cetakannya adalah 6 cm. Berapa banyak adonan yang dapat dimasukkan dalam cetakan tersebut? Penyelesaiannya, yang pertama diketahui alas limas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5 cm dan 4 cm. Tinggi limas 6 cm. Yang ditanya banyak adonan yang dapat dimasukkan dalam cetakan. Berarti kapasitas banyak ruang yang bisa ditempati, yang merupakan pengertian dari volume. Sehingga yang dicari di sini adalah volume limas. Nah, penyelesaiannya menggunakan rumus volume limas, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 dikali luas alasnya karena berbentuk persegi panjang dengan rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, berarti 5 dikali 4 yang hasilnya 20 cm dan dikali tinggi limas yaitu 6. Jadi 1/3 dikali 20 cm dikali 6 cm yang mendapatkan hasil 40 cm kubik. Jadi banyak adonan yang dapat dimasukkan dalam cetakan adalah 40.
Nah, untuk soal yang terakhir, soal nomor 5 dengan indikator 4.6.5. Disajikan ilustrasi permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan limas. Peserta didik dapat membuat susunan rangka limas dengan ukuran sesuai syarat-syarat tertentu. Untuk soalnya, Pak Soleh memiliki perkarangan rumah yang luas. Dia ingin membuat gazebo di salah satu pojok perkarangannya seperti gambar pada soal. Nah, Pak Soleh sudah memiliki kayu jati untuk rangkap atap gazebo tersebut. Kayu yang dimiliki adalah 6 batang masing-masing 10 meter. Supaya gazebonya beralaskan lantai berbentuk persegi dengan luas 64 meter persegi, berapa sajakah ukuran rangkap atap gazebo sehingga kayu yang dimiliki termanfaatkan dengan baik? Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu diketahui memiliki kayu 6 batang masing-masing 10 meter. Kemudian alasnya 64 meter persegi. Yang ditanya ukuran rangkap atap gazebo. Penyelesaiannya, jumlah total kayu yang dimiliki Pak Soleh berarti 6 batang dikali masing-masing 10 meter. Maka didapatkan 60 meter. Nah, untuk rusuk limas, karena ini termasuk dalam 5 segi 4, berarti memiliki rusuk 8. Sehingga untuk mencari ukuran rangkapnya dengan cara jumlah total kayu yang dimiliki dibagi jumlah rusuknya. Karena kayu yang dimiliki tadi adalah 60 meter dan dibagi jumlah rusuknya yaitu ada 8, maka 60 meter dibagi 8 mendapatkan hasil 7,5 meter. Nah, untuk luas alas gazebo karena berbentuk persegi, maka luas persegi tadi sudah diketahui yaitu 64 meter persegi. Untuk mengetahui sisinya, rumus dari luas persegi sendiri adalah sisi kali sisi. Maka akar dari 64 meter persegi didapatkan 8 meter. Jadi, sisi untuk alas gazebo adalah 8 meter. Jadi, ukuran rangkap atap gazebo sehingga kayu yang dimiliki bisa termanfaatkan dengan baik adalah 7,5 meter untuk setiap rusuk atapnya dan 8 meter sebagai alasnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Dah.